Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Melve Satriani dan saya Raffi Dwi Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan subbab 3.5, yaitu fungsi pembangkit untuk pengaturan atau susunan. Fungsi pembangkit untuk pengaturan atau susunan. Fungsi pembangkit biasa memberikan pendekatan yang sederhana dan sistematis untuk permasalahan persamaan bilangan bulat. Dan karenanya, untuk masalah umum yang melibatkan pemilihan atau pendistribusian bola identik ke dalam kotak berbeda. Pada bagian ini, kita menggunakan teknik yang sama untuk menyelesaikan masalah umum yang melibatkan susunan atau pendistribusian bola berbeda ke dalam kotak berbeda. Untuk tujuan ini, preposisi 2 garis 10 sangat penting dan kita mengulangi itu di sini dengan pembuktian yang berbeda. Preposisi 2 garis 10. Jika kita memiliki R1 objek tipe 1, R2 objek tipe 2, sampai dan seterusnya, dan Rn objek tipe n, maka banyak cara untuk menyusun objek tersebut adalah dalam kurung R1 tambah R2 tambah titik-titik tambah Rn faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, titik-titik, Rn faktorial. Bukti, jika semua objek berbeda, maka ada R1 plus R2 plus titik-titik plus Rn faktorial susunan. Tetapi objek kita tidak berbeda dan jumlah ini terlalu besar. Bagaimana kita membenarkannya? Andaikan susunan dari R1 plus R2 plus titik-titik plus Rn objek berbeda. Jika kita mengganti R1 objek berbeda dari tipe 1 dengan R1 objek identik, maka R1 dari susunan tersebut, R1 faktorial dari susunan tersebut akan menjadi sama. Jadi, untuk mengimbangi, kita harus membagi jumlah total susunan dengan R1 faktorial kali R2 faktorial dikali titik-titik dikali Rn faktorial. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah buka kurung R1 tambah R2 tambah titik-titik tambah Rn tutup kurung faktorial per R1 faktorial kali R2 faktorial kali titik-titik kali Rn faktorial. Sekarang kita masuk ke contoh 3.5.1. Bandingkan contoh ini dengan contoh yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu contoh 3.1.1. Masalah, berapa banyak R susunan dari AS dan BS memiliki paling banyak 1A dan lainnya 1B atau 2B? Solusi, kita dapat menggunakan penjelasan pencacahan seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Kita menyelesaikan masalah umum menggunakan 3 langkah, yaitu 1. Tulis semua kemungkinan pilihan banyak dari setiap tipe huruf. Kita mencari banyaknya susunan yang berkorespondensi dengan pilihan seperti itu. Dan kita mengelompokkan bersama pilihan ini yang memiliki jumlah huruf yang sama. Kita bisa buat daftarnya seperti ini. Jika AS 0, BS 1, maka susunannya yaitu kita dapat menggunakan aturan kombinasi, yaitu 1 faktorial per 0 faktorial kali 1 faktorial. Jika AS 0 dan BS 2, maka susunannya adalah 2 faktorial per 0 faktorial kali 1 faktorial. Seterusnya sampai 1. Jika AS sama dengan 1 dan BS sama dengan 2, maka susunannya yaitu 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial. Sekarang kita masuk ke contoh 3.5.2. Bandingkan contoh ini dengan contoh 3.1.2. Masalah, kalikan dalam kurung X pangkat 0 per 0 faktorial tambah X pangkat 1 per 1 faktorial tutup kurung dikali buka kurung X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial tutup kurung. Solusinya, kita menggunakan hukum distributif, yaitu penyebaran. Buka kurung X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah X pangkat 1 per 1 faktorial tutup kurung dikali buka kurung X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial tutup kurung sama dengan X pangkat 0 per 0 faktorial buka kurung X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial tutup kurung ditambah X pangkat 1 per 1 faktorial buka kurung X pangkat 1 per 1 faktorial
ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial tutup kurung sama dengan X pangkat 0 kali X pangkat 1 per buka kurung 0 faktorial kali 1 faktorial tutup kurung ditambah X pangkat 0 kali X pangkat 2 per buka kurung 0 faktorial kali 2 faktorial tutup kurung ditambah X pangkat 1 kali X pangkat 1 per buka kurung 1 faktorial kali 1 faktorial buka kurung ditambah X1 X pangkat 1 kali X pangkat 2 per buka kurung 1 faktorial kali 2 faktorial. Selanjutnya kita menggunakan aturan eksponen atau pangkat sehingga hasilnya menjadi X pangkat 1 per buka kurung 0 faktorial kali 1 faktorial tutup kurung ditambah X pangkat 2 per 0 faktorial kali 2 faktorial tutup kurung ditambah X pangkat 2 per 1 faktorial kali 1 faktorial ditambah X pangkat 3 per buka kurung 1 faktorial kali 2 faktorial tutup kurung. Selanjutnya kita kumpulkan bentuknya dengan pangkat yang sama sehingga hasilnya menjadi X pangkat 1 per buka kurung 0 faktorial kali 1 faktorial tutup kurung ditambah buka kurung 1 per 0 faktorial kali 2 faktorial ditambah 1 per buka kurung 1 faktorial kali 1 faktorial tutup kurung X kuadrat ditambah X pangkat 3 per buka kurung 1 faktorial kali 2 faktorial tutup kurung. Dari dua contoh tersebut kita menemukan sebuah polinomial X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah X pangkat 1 per 1 faktorial dikali X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial. Sehingga koefisien dari X pangkat R dikali dengan R faktorial adalah banyaknya susunan dari R, AS, dan BS dengan paling banyak 1A dan lainnya 1B atau 2B. Jelas, alasan ini dapat diperluas untuk masalah susunan lainnya. Contoh 3.5.3. Masalah, tentukan banyaknya susunan dari R objek yang dipilih dari N tipe objek dengan kendala bahwa banyak NI objek dari tipe I, yaitu NI sama dengan E, I,1, E, I,2, dan seterusnya. Solusi, dengan alasan dari dua contoh sebelumnya, kita mempertimbangkan buka kurung X pangkat E1,1 per E1,1 faktorial ditambah X E pangkat E1,2 per E1,2 faktorial ditambah titik-titik dikali buka kurung X pangkat E2,1 per E2,1 faktorial ditambah X pangkat E2,2 per E2,2 faktorial ditambah titik-titik tutup kurung dikali seterusnya sampai buka kurung X pangkat En,1 per En,1 faktorial ditambah X pangkat En,2 per En,2 faktorial ditambah titik-titik tutup kurung. Jawaban ini adalah koefisien dari X pangkat R dikali dengan R faktorial. Contoh ini membawa kita ke definisi berikut. Definisi, misalkan Gx sama dengan A0 tambah A1X tambah titik-titik ditambah AR X pangkat R tambah titik-titik menjadi deret pangkat. Jika BR sama dengan R faktorial kali AR dengan R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya adalah solusi untuk beberapa masalah kombinasi. Maka Gx disebut fungsi pembangkit eksponensial untuk masalah tersebut. Ini hampir selalu diulang dengan mengatakan bahwa B0 per 0 faktorial ditambah B1 per 1 faktorial X tambah titik-titik ditambah BR per R faktorial X pangkat R ditambah titik-titik adalah fungsi pembangkit eksponensial untuk masalah kombinasi di mana solusi umumnya adalah BR atau untuk barisan B0, B1, dan seterusnya. Dalam kondisi ini, kita mengatakan bahwa BR adalah koefisien dari X pangkat R per R faktorial. Ini bisa dilihat dari bentuk B0 per 0 faktorial ditambah B1 per 1 faktorial X ditambah titik-titik ditambah BR per R faktorial X pangkat R plus titik-titik. Kita menggunakan kata eksponensial karena pentingnya deret pangkat ekspansi E pangkat X sama dengan 1 plus X per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah titik-titik dalam masalah susunan.
Contoh 3.5.4. Masalah. Cari fungsi pembangkit eksponensial dari banyak permutasi R dari n objek. Solusi. Di sini kita bisa menggunakan kalimat matematikanya dengan persamaan BR sama dengan kalau di sini permutasi R dari n objek, kita bisa tulis P dalam kurung n, R tutup kurung dari intervalnya R dan N itu 0, R kurang dari sama dengan 0 dan R lebih besar sama dengan 0 dan R kurang dari sama dengan N. Dan BR sama dengan 0 untuk R lebih besar dari N. Tetapi permutasi N, R sama dengan N faktorial kali kombinasi N, R. Sehingga fungsi pembangkit eksponensial adalah C kombinasi N, 0 ditambah kombinasi N, 1X ditambah kombinasi ditambah titik-titik ditambah kombinasi N, X pangkat N sama dengan dalam kurung 1 ditambah X tutup kurung pangkat N. Oleh karena itu 1 plus X dalam kurung pangkat N adalah fungsi pembangkit biasa dari masalah kombinasi R dan fungsi pembangkit eksponensial dari masalah permutasi R. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.